Tahukah kamu kalau Indonesia pernah dijajah 350 tahun, tapi ada fakta yang jarang dibahas? Selamat datang di Short Moba 1, tempat kita kupas tuntas, sejarah dan fakta menarik. Di video kali ini, kita akan bahas. Ayo kita mulai. Pada abad ke-15, terjadi beberapa peristiwa penting. Di Eropa, salah satu kejadian penting yang dapat mempengaruhi jalannya sejarah dunia adalah peristiwa jatuhnya kota Konstantinopel yang merupakan ibu kota Romawi Timur pada tahun 1453. Kota Konstantinopel merupakan benteng terdepan Eropa untuk membendung masuknya agama Islam di benua Eropa dalam suatu perang yang sengit. Akhirnya orang Turki Utsmani yang beragama Islam berhasil merebut kota Konstantinopel. Dengan demikian terbukalah pintu bagi penguasa Islam untuk masuk ke Eropa, tetapi bagi Eropa jatuhnya kota Konstantinopel berarti putusnya hubungan antara dunia Barat dan dunia Timur. Jalan dagang menuju ke dunia Timur juga terputus. Untuk itu orang Eropa harus mencari jalan lain untuk menuju dunia Timur. Akhirnya bangsa Eropa memulai melaksanakan ekspedisi penjelajahan samudera yang dipelopori oleh Portugis dan Spanyol. Dari penjelajahan samudera itu mereka sampai ke benua Afrika dan Asia hingga sampai ke Nusantara dengan niat berdagang. Namun, setelah mengetahui bahwa bangsa Afrika dan Asia itu lemah, kemudian muncullah niat untuk melakukan kolonialisme dan imperialisme. Salah satu bangsa Eropa yang pertama kali sampai ke Nusantara adalah bangsa Portugis pada tahun 1512 di bawah pimpinan Francisco Serra berhasil mencapai Hitu, Ambon sebelah utara. Inilah awal dari masuknya bangsa Eropa di Nusantara. Setelah itu barulah disusul oleh bangsa Eropa lainnya. Spanyol pertama kali mendarat di Nusantara, tepatnya di Maluku Tidore, pada tahun 1522 yang dipimpin oleh Sebastian Elcano. Kemudian pada tahun 1596 bangsa Belanda yang dipimpin oleh Cornelis de Houtman tiba di pelabuhan Banten. Inilah awal kedatangan bangsa Belanda di Nusantara. Namun kedatangan Belanda ini akhirnya diusir oleh penduduk pesisir Banten karena sikap mereka yang kasar dan sombong. Pada tahun 1598 bangsa Belanda datang lagi ke Nusantara yang dipimpin oleh Jacob van Eyck dan Wybrecht van Werwijk. Tiba di Kepulauan Maluku pada bulan Maret tahun 1599. Keberhasilan pelayaran tersebut mendorong keinginan berbagai perusahaan di Belanda untuk memberangkatkan kapalnya ke Indonesia. Ada 14 perusahaan yang telah memberangkatkan 62 kapal. Semakin banyaknya para pedagang Belanda di Indonesia mengakibatkan antar sesama mereka terjadi persaingan. Selain itu mereka pun harus menghadapi persaingan dengan Portugis, Spanyol dan Inggris. Atas kondisi tersebut, bukan keuntungan yang mereka peroleh melainkan kerugian. Terlebih lagi dengan sering terjadinya perampokan oleh bajak laut atas prakarsa dari Pangeran Maurits dan Johan van Oldenbarnevelt. Pada 20 Maret tahun 1602, para pedagang Belanda mendirikan Verenigde Oost-Indische Compagnie V, persekutuan maskapai perdagangan Hindia Timur. Di masa itu, terjadi persaingan sengit di antara negara-negara Eropa, yaitu Portugis, Spanyol, kemudian juga Inggris, Perancis, dan Belanda. Untuk memperebutkan hegemoni perdagangan di Asia Timur, Verenigde Oost-Indische Compagnie VOC pertama kali membuka kantor dagangnya di Banten pada tahun 1602 dan dikepalai oleh Francois Wittert. Kedatangan bangsa Eropa di Kepulauan Nusantara pada awalnya merupakan bagian dari kegiatan perdagangan. Hubungan yang terjadi adalah hubungan setara antara pedagang dan pembeli. Namun, keadaan itu perlahan-lahan mulai berubah karena tingginya persaingan perdagangan antar negara, menyebabkan mereka untuk berusaha menguasai sumber rempah-rempah. VOC adalah singkatan dari Verenigde Oost-Indische Compagnie. Sejarah lahirnya VOC dilatar belakangi oleh datangnya bangsa Belanda di Nusantara. Mereka datang bukan mewakili kerajaan, tetapi merupakan kelok dagang. Kemudian, kelompok dagang itu berhimpun dalam suatu kongsi dagang bernama VOC. Ide untuk membentuk VOC ini dicetuskan oleh Jacob van Oldenbarnevelt, seorang pemuka masyarakat Belanda yang sangat dihormati. Pada tanggal 20 Maret tahun 1602, tujuan pembentukan VOC tidak lain adalah menghindarkan persaingan antar perusahaan Belanda intern serta mampu menghadapi persaingan dengan bangsa lain, terutama Spanyol dan Portugis sebagai musuhnya ekstern.
awalnya Foch dibentuk sebagai kepentingan perdagangan. Kemudian mulai melakukan monopoli perdagangan hingga pada akhirnya mulai menanamkan kekuasaannya di beberapa wilayah di Nusantara. Foch dibubarkan pada tanggal 31 Desember tahun 1799. Setelah Foch jatuh bangkrut, kemudian kekuasaan Foch di Nusantara diambil alih oleh pemerintah Belanda. Sejak 1 Januari tahun 1800 secara resmi Nusantara berstatus sebagai wilayah kekuasaan pemerintah Kerajaan Belanda dan disebut sebagai Hindia Belanda, Nederlands-Indië. Politik kolonial antara 1800 sampai 1870 bergerak dari sistem dagang menuju sistem pajak, sistem sewa tanah Landelijk Stelsel, Daendel 1807 sampai 1811 dan Raffles 1811 sampai 1816 dengan didorong oleh idealisme mereka pada dasarnya. Mendukung sisi liberalisme untuk memberikan kebebasan perseorangan, milik tanah, kebebasan bercocok tanam, berdagang, kepastian hukum dan peradilan yang baik. Namun karena desakan negeri induk mereka tidak konsisten dan jatuh kembali kepada sistem yang konservatif dan feodalistis yang didukung dengan administrasi pemerintahan yang sentralistis dan feodalistis. Motif utama pelaksanaan sistem tanam paksa Kultuurstelsel oleh Van den Bosch sejak 1830 adalah karena kesulitan finansial yang dihadapi pemerintah Belanda sebagai akibat Perang Jawa 1825 sampai 1830 di Indonesia dan Perang Belgia 1830 sampai 1831 di negeri Belanda, serta budget negeri Belanda sendiri yang dibebani oleh bunga yang berat, dan dengan harapan untuk memperoleh keuntungan besar dari koloni-koloninya, terutama dengan Pulau Jawa dengan jalan apapun. Ciri utama sistem tanam paksa yang diintroduksi oleh Van den Bosch adalah keharusan bagi rakyat Jawa untuk membayar pajak in natura, yakni dalam bentuk hasil pertanian mereka. Dengan pajak in natura tersebut diharapkan oleh Van den Bosch dapat terkumpul hasil-hasil tanaman perdagangan ekspor dalam jumlah yang besar, yang dapat dijual dan dikirim ke Eropa dan Amerika dengan memberikan keuntungan yang besar bagi pemerintah dan pengusaha Belanda. Ketentuan-ketentuan tersebut di atas kertas memang nampaknya tidak terlalu membebani rakyat, sekalipun secara prinsip juga berkeberatan. Namun dalam praktik ternyata pelaksanaan sistem tanam paksa sering menyimpang jauh dari ketentuan, sehingga bukan saja merugikan penduduk, namun juga sangat memberatkan beban penduduk. Politik kolonial liberal 1870 sampai 1900 yang menjanjikan perbaikan kesejahteraan bagi rakyat Hindia Belanda dengan diberikannya kesempatan bagi kaum modal swasta untuk membuka indeks perkebunan swasta juga tidak menjadi kenyataan. Bahkan sebaliknya, pada akhir abad 19 tingkat kesejahteraan rakyat Indonesia nampak semakin merosot. Sebabnya adalah jelas, ialah karena pemerintah Belanda tak mau melepaskan politik batik saldonya, bahkan ditingkatkan sebagai politik drainage. Keuntungan-keuntungan yang besar dari perkebunan-perkebunan tetap dialirkan ke negeri Belanda dan tak sepeser pun yang ditinggalkan di Indonesia untuk memperbaiki nasib rakyat. Merkantilisme negara digantikan dengan merkantilisme perusahaan besar yang kapitalistis, sehingga kehidupan ekonomi Hindia tetap dikendalikan oleh kepentingan negeri Belanda. Hanya sekarang bukan lagi oleh pemerintah Belanda. Namun batik slow juga tetap mengalir ke negeri Belanda. Sistem dualisme di bidang ekonomi tetap dibiarkan. Bahkan didukung pula dualisme dalam administrasi pemerintah yang didasarkan pada sistem diskriminasi rasialisme. Politik kolonial etis sebagai politik kesejahteraan tetap tak membawa perbaikan bagi nasib rakyat Indonesia. Politik balas budi dengan triloginya irigasi, emigrasi, transmigrasi, dan edukasi ini lebih sebagai slogan daripada kenyataan. Kalau secara formal, pemerintah Hindia terpaksa melaksanakannya, namun bukan untuk mensejahterakan rakyat, melainkan dalam rangka melaksanakan kepentingan kolonialnya. Pembangunan sarana produktif seperti irigasi dan transportasi jalan kereta api bukan untuk kepentingan industri perkebunan. Emigrasi, transmigrasi keluar Jawa lebih dimaksudkan untuk memenuhi permintaan tenaga kerja di daerah perkebunan tembakau di Delhi, Sumatera Utara, dan pendidikan diprogramkan bukan untuk mencerdaskan kehidupan rakyat, melainkan sekedar untuk memenuhi kebutuhan akan pokok rendahan saja. Sekolah dan sistem kepegawaian pun bersikap diskriminatif. Sifat-sifat demokrasi politik dan demokrasi ekonomi yang ada dalam politik etis hanya sekedar legitimasi formal, yang substansinya tak punya makna implikatif yang nyata bagi perkembangan kehidupan rakyat Indonesia. Divide et impera adalah suatu upaya dari Belanda yang digunakan untuk menguasai sebuah wilayah dengan menggunakan adu domba dalam sebuah sistem kerajaan. Belanda menggunakan sistem ini sejak awal memasuki Indonesia, dari zaman Foch hingga Hindia Belanda.
Berbeda jauh dari dulu, negara Belanda sekarang adalah negara yang sangat menjunjung tinggi adanya HAM. Politik adu domba pada abad 17 sangat digemari Foch untuk menguasai suatu daerah. Dengan cara inilah Belanda yang bahkan jumlahnya jauh lebih sedikit dari pribumi bisa mengalahkannya. Politik pecah belah ini selalu menjadi langkah strategis Belanda untuk menghilangkan pemberontakan di berbagai daerah di bumi Nusantara. Beberapa di antaranya adalah sebagai berikut: Perlawanan Patimura 1817, Perang Padri 1821 sampai 1837, Perang Diponegoro 1925 sampai 1830, Perang Banjarmasin 1859 sampai 1863, Perang Bali 1846 sampai 1868, Perang Sisingamangaraja 12 1870 sampai 1907, Perang Aceh 1873 sampai 1906. Memang tidak semua taktik Belanda menggunakan cara divide et impera ini, namun hampir 100% politik ini mampu menghancurkan atau setidaknya meredam pemberontakan untuk kemerdekaan daerah Nusantara yang dilakukan tokoh-tokoh yang kini kita kenal sebagai pahlawan nasional. Sampai jumpa di video berikutnya. Like, subscribe, dan komen untuk pendapat Anda.